Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan salawat dan salamnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada diri pribadi, juga kepada jamaah sekalian, untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, juga hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itulah hakikat daripada ketakwaan. Ketika kita senantiasa menjalin hubungan yang baik kepada Allah dan senantiasa menjalin hubungan yang baik kepada sesama hamba Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, satu sifat yang sangat ditekankan oleh ajaran Islam untuk kita semua adalah bagaimana masing-masing kita memiliki sifat yang disebut dengan as-sakhi, sifat kedermawanan. Dermawan dalam kebaikan, dermawan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedermawanan kita kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi kebalikannya, yakni sifat bakhil, adalah sifat tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Bahkan para ulama telah sepakat tentang haramnya sifat bakhil ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana bahayanya sifat bakhil. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat At-Taubah ayat yang ke-35. Allah berfirman, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun." Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, lambung-lambung mereka dan juga punggung-punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum." Inilah harta bendamu yang kamu dahulu simpan untuk dirimu sendiri. "Fadzuqu ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Na'udzubillah, orang-orang yang bakhil dengan hartanya, kelak hartanya akan menjadi alat untuk menyiksa dirinya di neraka Allah. Nabi SAW juga mengingatkan kita semua tentang bahayanya sifat bakhil. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu syuja'an aqra lahu zabibatan
yatrukuhu yaumal qiyamah ya'khudhu bilahzamatayhi ya'ni syadqayhi yaqulu ana maluk ana kanzuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang Allah beri harta kepadanya, namun ternyata dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka akan dijelmakan kepadanya ular berkepala botak yang memiliki 2 taring. Lalu ular itu melilitnya pada hari kiamat. Kemudian ular itu akan menggigitnya dengan kedua rahangnya. Lalu si ular itu berkata, ana maluk, aku adalah hartamu dulu. Ana kanzuk, aku adalah simpananmu dulu yang tidak dikeluarkan zakat dan infaknya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Allah dan Rasul-Nya memberikan peringatan kepada manusia, terkhusus kepada mereka yang bakhil dengan hartanya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kebakhilan bukan hanya berkaitan dengan harta. Di sana ada beberapa penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesuatu itu termasuk kebakhilan. Di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah adalah ketika orang itu bakhil dengan ucapan salam. Dia lebih senang dengan salam-salam di luar daripada Islam, daripada mengucapkan salam yang disebut dengan tahiyatul Islam. Ini bagian daripada kebakhilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajazun nas man ajaza 'anid du'a. Selemah-lemahnya manusia adalah yang lemah untuk berdoa kepada Allah. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Dan sebakhil-bakhilnya manusia adalah yang bakhil dengan ucapan salam. Maka tebarkan salam. Afsus salam bainakum. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menyebar salam di tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya salam adalah doa. Kita saling mendoakan dengan keselamatan dan kesejahteraan dunia dan juga akhirat kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang termasuk kebakhilan adalah orang yang jarang bersalawat kepada Nabi, atau bahkan orang yang tidak pernah bersalawat kepada Nabi. Orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada Nabi. Nabi menyebutkan al-bakhil alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebut namaku di sisinya, ternyata dia tidak mengucapkan salawat dan salam kepadaku. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkhusus hari Jumat ini, kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fadilah yang sangat besar bagi mereka yang senang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang memperbanyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya memperbanyak salawat adalah bagian dari pembuktian kita bahwasannya kita adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan magfirah dari Allah. Di antara bentuk kebakhilan yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bernazar dengan nazar muqayyad. Nazar muqayyad, para jamaah yang dirahmati Allah, adalah ketika seorang hamba mengharuskan dirinya untuk mengerjakan satu ibadah tertentu yang pada dasarnya ibadah itu tidak wajib bagi dirinya, sebagai imbalan atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya.
Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang disebut dengan nazar muqayyad. Kita kasih contoh, misalkan ada orang mengatakan, jika saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan bersedekah 5 juta rupiah. Orang seperti ini, kata Nabi SAW, termasuk orang yang bakhil. Kata Nabi SAW, disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan annahu naha anin nazar. Bahwasanya Nabi SAW melarang untuk bernazar. Yang dimaksud adalah nazar muqayyad seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian beliau mengatakan wa qala innahu, dan Nabi bersabda innahu la ya'ti bi khair. Nazar muqayyad itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Akan tetapi nazar muqayyad itu hanya datang dari orang yang bakhil. Di riwayat yang lain para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan innan nadhra la yuqaddimu syai'an. Sesungguhnya nazar itu tidak mendahulukan sesuatu, wala yuakhir, juga tidak mengakhirkan sesuatu. Wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Hanya saja nazar itu keluar dari orang yang bakhil. Kenapa disebut bakhil? Karena dia baru akan melakukan kebaikan kepada Allah jika Allah memberikan kebaikan kepada dirinya terlebih dahulu. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, setiap desahan nafas kita, setiap detik yang kita lewati dalam hidup ini tidak pernah sepi dari kebaikan Allah, tidak pernah sepi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang menazarkan sesuatu, ya sebagai bentuk imbalan kepada Allah atas kebaikan Allah, maka ini bagian daripada bakhil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat bakhil. Baik bakhil dengan ketaatan kepada Allah, atau bakhil terkait dengan kebaikan kita kepada sesama hamba Allah, dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau apapun dengan yang manfaat pada diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi SAW mengajari kita satu doa supaya kita terhindar dari penyakit bakhil. Di dalam satu riwayat hadis, Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit malas dan lemah, dari kelemahan dan juga kemalasan, wal jubni, dari sifat pengecut, wal haram, dari penyakit pikun, wal bukhli, dan juga dari penyakit bakhil. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus dermawan dalam ketaatannya kepada Allah. Seorang mukmin juga harus dermawan ya dengan segala kebaikan yang ada pada dirinya untuk sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlebih para jamaah yang dirahmati Allah, saat-saat seperti ini, bahkan kita sebentar lagi akan datang kepada kita tamu yang agung, yakni syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan Nabi SAW dinyatakan, karena Rasulullah ajwadun nas bil khair. Nabi itu orang yang sangat dermawan dengan kebaikan. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Dan bertambah kedermawanan Nabi SAW ketika datang Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dermawan, dan semoga kita dijauhkan dari penyakit bakhil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal haram. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.